Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi antar ras, kelas, sosial, gender, agama, dan kebudayaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andres Sapiandi. Saya mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa dengan NIM 191006174. Di sini saya akan membahas materi mengenai interaksi antar ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan. Ras. Yang pertama, ras. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri biologis yang dimiliki, bukan berdasarkan ciri-ciri yang terstruktur secara sosial. Ras juga bisa diartikan sebagai golongan penduduk pada suatu daerah yang mempunyai beberapa sifat keturunan yang berlainan dengan penduduk pada daerah yang lain. Contohnya seperti ras Papua, Jawa, Cina, yang mana ras Papua itu identik dengan kulit hitam, rambut keriting. Lalu pada Cina rasnya identik dengan kulit putih, lalu dengan mata sipit. Dan tuh kalau Jawa itu identik dengan kulit hitam. Dan selanjutnya, kelas sosial. Secara umum, kelas sosial merupakan perkelompokan dari sekelompok masyarakat yang saling berinteraksi dan memiliki beberapa persamaan yang mendasarkan terbentuknya suatu kelas atau struktur sosial. Kelas sosial juga sering disebut sebagai sistem hierarki dari masyarakat yang mana sistem hierarki dan pengelompokan ini sifatnya tidak tertutup. Nah, sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah merasakan adanya kelas sosial itu sendiri. Yang selanjutnya, gender. Gender ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan masyarakat terhadap manusia yang bertumbuh. Pada dasarnya, kesetaraan gender adalah persamaan hak dan kewajiban. Setara itu berartinya tidak ada ketimbang atau keberatan dari antara pihak lain. Berdasarkan jenis kelamin, seseorang dalam memperoleh kesetaraan, pekerjaan, pendudukan, dan kenyamanan, lokasi, sumber daya, dan pemanfaatan dan lainnya. Artinya, setiap orang apapun jenis kelaminnya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam lingkungan masyarakat, baik itu seperti partisipasi pada peran dalam masyarakat, ekonomi, politik. Jadi baik itu perempuan maupun laki-laki itu sama-sama bisa melakukannya. Selanjutnya adalah agama. Agama adalah suatu ajaran dan sistem yang membentuk taat, keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa pada saat serta tata keindahan terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Di sini ada beberapa fungsi agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, sebagai sumber atau tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang keempat, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau
supernatural di luar dirinya. Selanjutnya, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika, keindahan alam sementara dan segala isinya. Selanjutnya sebagai cara untuk mendeskripsikan identitas kepada manusia sebagai umat dari sesuatu agama atau salah satu agama. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Kebudayaan memiliki beberapa fungsi yang hadir dalam dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Fungsi utama kebudayaan sendiri adalah untuk mempelajari warisan dari nenek moyang. Kemudian generasi melanjutkan pada dan meninjaunya. Apakah warisan dari nenek moyang itu bisa terus dilestarikan ataupun perlu adanya peningkatan atau perubahan yang lebih signifikan. Apakah warisan tersebut perlu diperbaharui atau tetap dilanjutkan, dan apabila ditinggalkan, maka kebudayaan tersebut dapat rusak. Budaya maupun unsur-unsur yang ada di dalamnya terikat oleh waktu serta bukan menjadi kuantitas yang bersifat statis. Budaya apapun akan tetap berubah baik secara lambat maupun secara cepat. Selanjutnya yaitu interaksi antara ras, kelas sosial, gender, agama, dan kebudayaan. Beberapa hal ini tidak bisa dipisahkan, memiliki interaksi tersendiri, termasuk yaitu hubungan antara ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan. Hubungan interaksi antara ras, gender, agama, dan kebudayaan merupakan hubungan yang kompleks dan sangat erat. Hal tersebut merupakan unsur yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, di mana agama tentunya akan ada berbagai macam ras. Di dalam agama itu maksudnya memiliki bermacam ras. Setelah itu gender dan kelas sosial yang berbeda, yang menganut ajaran tentang kepercayaan juga, yang bersumber dari wahyu yang datang dari Tuhan. Nah, sebagai tuntunan kepada manusia agar menjalani hidup sesuai dengan kaidahnya. Sedangkan budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang sangat mempengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya, sehingga antara ras, gender, kelas sosial, agama, dan budaya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.